bersama Miss Sally. Oke, di video kali ini kita akan sama-sama belajar tentang alam ciptaan Tuhan. Sebelum itu, kita harus berdoa dulu semuanya. Sikap doa, tangan dilipat, kaki yang sopan, mata ditutup. Kita mau berdoa menghadap Tuhan untuk mempersiapkan diri dalam belajar. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini Bapa. Kami masih diberi kesempatan untuk sama-sama belajar lewat video pembelajaran kali ini. Tuhan, tolong berkati kami, berikan hikmat agar kami dapat mengerti setiap materi yang disampaikan oleh Miss kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke anak-anak, siapkan alat tulismu, kita akan sama-sama belajar. Nah sebelum itu, Miss Sally mau tanya dulu ya. Kemarin anak-anak sudah melakukan PTS atau penilaian tengah semester. Bagaimana hasilnya? Memuaskan? Iya, itulah hasil usaha anak-anak dalam melakukan ujian kemarin. Sudah dapat ya nilai-nilainya? Ya, terima kasih ya. Oke, kita akan lanjut saja materi kita pada minggu ini. Minggu ini kita akan sama-sama belajar tentang alam ciptaan Tuhan. Nah, pada pertemuan pertama di semester pertama, ya kita sudah sama-sama belajar tentang penciptaan. Tentang apa? Ya, tentang penciptaan. Kita sudah mengenal ya penciptaan dari hari pertama sampai dengan hari yang ke-6, bahkan sampai hari yang ke-7, yaitu hari perhentian. Nah, kali ini kita akan kembali merefresh dan mengingat kembali penciptaan yang dilakukan oleh Tuhan. Tuhan menciptakan langit dan bumi serta segala isinya dari hari pertama hingga hari yang ke-6, dan Tuhan berhenti di hari yang ke-7. Oke, kita simak video berikut ini. Komik Alkitab Anak. Allah menciptakan langit dan bumi. Sumber dari Alkitab Perjanjian Lama, Kitab Kejadian pasal 1 dan 2. Pada mulanya adalah Firman, dan Firman itu adalah Allah. Hari ke-1, Tuhan menciptakan terang dan gelap. Hari kedua, Tuhan menciptakan cakrawala. Hari ketiga, Tuhan menciptakan darat, laut, dan tumbuhan. Hari keempat, Tuhan menciptakan matahari, bulan, dan bintang. Hari kelima, Tuhan menciptakan binatang di air dan di udara. Hari keenam, Tuhan menciptakan binatang di darat. Hari keenam, Tuhan Allah juga menciptakan manusia. Tuhan Allah mengambil debu tanah liat. Tuhan Allah membentuk manusia seperti gambar dan rupa Tuhan Allah. Lalu Tuhan Allah menghembuskan nafas hidup ke dalam hidung manusia. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Manusia laki-laki itu bernama Adam, dan manusia perempuan itu bernama Hawa. Pada hari ketujuh, Tuhan Allah memberkati dan
menguduskan semua ciptaannya yang amat baik. Akhirnya Tuhan Allah menempatkan manusia di Taman Eden. Oke, anak-anak, bagaimana? Anak-anak sudah menyimak videonya? Ya, sudah tahu hari penciptaan? Ya, sudah tahu penciptaan dari hari pertama sampai yang keenam? Iya, dari hari yang pertama yaitu Tuhan menciptakan gelap dan terang, sampai pada hari yang keenam yaitu Tuhan menciptakan manusia. Nah, terus alam semesta di mana, Miss? Tuhan menciptakan alam semesta pada hari yang keberapa? Oke, tadi kita sudah menyimak ya videonya. Tuhan menciptakan alam ini pada hari yang ketiga setelah Tuhan memisahkan darat dan lautan. Tuhan juga menumbuhkan segala jenis tumbuh-tumbuhan berbiji ya, segala jenis tumbuh-tumbuhan, pohon-pohonan yang ada di muka bumi. Maka alam semesta diciptakan pada hari yang ketiga. Nah, bukan hanya itu saja anak-anak ya. Tuhan juga menciptakan yang namanya manusia. Apa? Manusia diciptakan pada hari yang keberapa? Ada yang tahu? Iya, benar sekali. Tuhan menciptakan manusia pada hari yang ke-6 ya. Pada hari yang ke-6 Tuhan menciptakan manusia dan menempatkan manusia di sebuah taman yang sangat indah. Ada yang tahu? Ya, Tuhan menempatkan manusia di Taman Eden. Di mana? Di Taman Eden ya. Namun Tuhan juga memerintahkan, ada sebuah perintah untuk manusia, bahwa ya, manusia tidak boleh makan sebuah buah yang ada di taman itu. Buah apa ya? Ada yang tahu? Nah, buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Setelah Tuhan menciptakan taman dan menciptakan manusia, Tuhan menempatkan juga sebuah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat di tengah-tengah taman. Lalu Tuhan bilang, "Hei manusia, kamu tidak boleh memakannya." Nah, lalu apakah manusia itu taat? Ya, apakah manusia taat? Nah, manusia tidak taat. Manusia itu namanya siapa? Ada yang tahu? Iya, Adam dan Hawa ya. Manusia tidak taat. Mereka tidak taat perintah Tuhan. Siapa yang tergoda paling pertama? Nah, waktu itu ya, iblis atau ular yang menyerupai ular itu menggoda Hawa. Menggoda siapa? Hawa atau perempuan ya. Lalu Hawa tergoda dan Hawa makan buah itu. Bukan hanya saja makan, dia mengajak Adam juga untuk makan buah pengetahuan. Jadi mereka jatuh ke dalam dosa. Lalu apa yang diperbuat oleh Tuhan? Ya, Tuhan sangat marah dong, karena mereka tidak taat perintah Tuhan. Ular kena hukuman, Hawa kena hukuman, Adam pun kena hukuman. Hukumannya apa? Nah, ada yang tahu? Iya. Kalau ular, hukumannya ialah dia akan berjalan dengan menggunakan perutnya ya. Dia akan melata, lalu dia akan makan tanah ya. Iya, itu hukuman untuk si ular. Kalau hukuman untuk si Hawa, ia akan bersusah payah dalam mengandung dan melahirkan. Kalau untuk si Adam, hukumannya ialah dia akan bersusah payah dalam mencari nafkah atau rezeki. Adam akan berusaha untuk mengolah hasil tanah atau hasil ladang untuk memperoleh makanan atau rezeki. Nah, itu hukuman untuk mereka yang tidak taat akan perintah Tuhan. Nah, lalu bukan hanya saja itu anak-anak ya, tetapi alam juga ikut tercemar karena dosa ya. Nah, ya saat Tuhan menghukum si Adam ya, bahwa Adam akan berusaha bekerja keras untuk mengolah hasil ladang, mengolah hasil tanah, maka
Tanah pun jikalau sudah diolah baru bisa mendapatkan makanan ya. Kalau waktu di Taman Eden ya, Adam dan Hawa kalau mau makan apa saja tinggal dipetik. Karena manusia sudah jatuh di dalam dosa, maka alam pun ikut tercemar. Adam harus bersusah payah untuk mengolah hasil tanah, untuk menghasilkan makanan atau rezeki untuk keluarganya. Nah anak-anak, bukan hanya itu saja anak-anak. Coba anak-anak perhatikan sekeliling kita. Apakah alam kita mulai tercemar? Nah, ternyata manusia juga ikut ambil andil ya dalam mencemari lingkungan. Contohnya kita bisa lihat ya, sampah di mana-mana. Ya, yang buang sampah itu siapa? Ya manusia pastinya ya. Manusia tidak menjaga alam ciptaan Tuhan. Akhirnya udara tercemar. Bumi kita jadi kotor. Itu salahnya siapa? Ulahnya manusia. Jadi jikalau anak-anak sekarang ini yang ada yang suka buang sampah sembarangan, harus bertobat karena kita melakukan dosa dengan mencemari lingkungan atau mencemari alam sekitar ya. Lalu yang berikut ya, manusia juga menebang pohon sembarangan. Itu juga salah satu bentuk apa? Mencemari lingkungan. Manusia tidak menjaga lingkungan yang sudah Tuhan kasih buat manusia ya. Lingkungan sudah mulai tercemar. Jikalau pohon dipotong sembarangan, bisa terjadinya bencana. Bencana apa, Miss? Ada banjir, apalagi tanah longsor, ya, apalagi dan masih banyak lainnya ya. Jadi hari ini kita diajar untuk menjaga seluruh alam atau seluruh ciptaan Tuhan yang ada di bumi, terutama alam, karena manusia juga memerlukan ya yang namanya alam yang bersih. Anak-anak mau harus hirup udara yang sehat, yang bersih. Oleh sebab itu harus dijaga lingkungannya. Oke. Kita sudah belajar hari ini, kita akan akhiri dengan doa ya. Tapi sebelum itu Michelle ingatkan bahwa Michelle akan memberikan tugas ya di GCR, anak-anak tolong kerjakan dan kirimkan kembali di GCR. Bisa semuanya? Bisa ya. Oke. Tetap semangat walaupun belajar di rumah ya. Kita harus tetap semangat, tetap jaga kesehatan agar tidak terserang penyakit atau sakit ya anak-anak. Oke, kita akan bersyukur untuk materi hari ini. Semuanya sikap doa, duduk yang sopan, duduk yang manis. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Bapa untuk materi pelajaran hari ini. Tuhan, ajarlah kami Tuhan untuk mau menjaga lingkungan ataupun alam sekitar yang sudah Tuhan percayakan untuk kami manusia. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa dan ucapan syukur kami. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Oke anak-anak, sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.